Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 110. Di episode sebelumnya terlihat Aditya yang sedang memeriksa daftar perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Orion. Sedang serius memeriksa lembar demi lembar daftar perusahaan tersebut. Tiba-tiba Aditya terhenti saat melihat nama perusahaan milik keluarga Kenshin yang telah ditolak tawaran kerjasamanya. Melihat hal itu, Aditya pun berkata pada Gabriel, "Gabriel, apa kamu tahu tentang perusahaan ini? Dan apa alasan perusahaan kita menolak untuk bekerja sama dengan mereka?" ucap Aditya, sambil memberikan daftar tersebut. "Maaf Pak, kalau soal ini saya benar-benar tidak tahu, karena sebelumnya, keputusan kerjasama antara perusahaan kita, itu diputuskan oleh Tuan Charles dan Pak Smith," ucap Gabriel. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh ya Gab, apa kamu bisa mencari tahu berapa total penjualan produk di perusahaan Nakamoto dalam setiap bulannya?" "Kalau soal itu, saya benar-benar minta maaf Pak," ucap Gabriel, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Karena perusahaan Nakamoto bukanlah rekan bisnis kita. Makanya data perusahaan itu tidak tersimpan di database perusahaan kita Pak. Kalau Bapak ingin mencari tahu informasi itu, Bapak harus berhubungan langsung dengan orang-orang dalam lingkungan perusahaan itu," ucap Gabriel. "Oh gitu rupanya," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Baiklah, nanti akan saya cari tahu." Setelah itu terlihat, Aditya mengambil handphone miliknya, tanda akan menghubungi seseorang. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Cindy dan Kenshin, yang saat itu berada di rumah Tuan Winata, beserta Pak Hendrik, dan Tuan Winata. Sepertinya saat itu, mereka sedang membicarakan sesuatu. Di sela obrolan itu, tiba-tiba terdengar, handphone milik Pak Hendrik berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang tidak lain adalah, panggilan dari Aditya. Terlihat saat itu, setelah mengetahui bahwa, yang sedang menghubunginya adalah Aditya, Pak Hendrik tidak langsung menerima panggilan tersebut. Melihat Pak Hendrik yang seperti itu, Tuan Winata pun berkata, "Loh, kenapa enggak diangkat teleponnya?" "Oh iya Tuan, saya permisi sebentar," ucap Pak Hendrik, seraya berdiri dari tempat duduknya. Setelah itu terlihat, Pak Hendrik melangkah keluar dari rumah tersebut. "Halo Tuan Muda, maaf agak lama saya mengangkat panggilan Anda. Soalnya saat ini, saya ada di rumah Tuan Besar," ucap Pak Hendrik. "Iya Om, enggak apa-apa," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Gimana kabar Papa dan Mama?" "Alhamdulillah, Tuan dan Nyonya sehat," sahut Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Oh ya Tuan Muda, ada hal apa? Tiba-tiba Tuan Muda menghubungi saya," ucap Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Gini Om Hendrik, sebenarnya, saya ingin meminta bantuan Om Hendrik, untuk mencari tahu, berapa banyak, jumlah produk yang bisa dijual oleh perusahaannya Om Nakamoto dalam setiap bulannya." Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik yang tidak tahu menahu tentang pekerjaan Aditya saat ini, ia pun berkata, "Untuk apa Tuan Muda meminta data-data itu?" ucap Pak Hendrik. Sementara Aditya, yang tidak pernah menyembunyikan sesuatu dengan Pak Hendrik, ia pun berkata, "Saya perlu sekali semua data itu. Karena saat ini, saya menjabat sebagai presidir di sebuah perusahaan IT, yang berpusat di California," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, spontan Pak Hendrik pun langsung terperangah kaget. "Apa? Jadi sekarang ini Tuan Muda ada di California? Bagaimana ceritanya?" ucap Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Nantilah saya ceritakan sama Om. Tapi saat ini, saya butuh sekali bantuan dari Om, untuk mencari tahu, data yang tadi saya minta." "Baiklah, nanti saya coba tanyakan langsung sama Tuan Muda Kenshin." Kebetulan saat ini, Tuan Muda Kenshin dan Nona Cindy, ada bersama Tuan Besar dan Nyonya, ucap Pak Hendrik.
Tolong secepatnya ya paman, ucap Aditya. Iya tuan muda, secepatnya akan saya kirimkan data itu, ucap Pak Hendrik, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Pak Hendrik kembali melangkah masuk ke dalam rumah milik Tuan Winata. Namun baru saja membalikan badannya. Ternyata saat itu, Nyonya Winata telah berada di belakang Pak Hendrik. Jadi selama ini Pak Hendrik tahu keberadaan Aditya. Kenapa Pak Hendrik tidak beritahukan pada kami, ucap Nyonya Winata. Mama maafkan saya Nyonya, ucap Pak Hendrik yang terlihat gugup. Setelah itu terdengar lagi, Pak Hendrik berkata, sebenarnya, saya ingin memberitahukan hal ini pada Tuan dan Nyonya. Tapi saat itu Tuan muda melarang saya, katanya dia ingin buktikan pada Tuan besar, kalau pilihannya memulai bisnis pertanian itu tidaklah salah, ucap Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun langsung menitikkan air mata. Benar-benar anak yang keras kepala, apa dia masih marah dengan ucapan dari ayahnya dulu? Padahal saat itu, ayahnya mengatakan semua itu, karena ayahnya tidak ingin nasibnya seperti petani-petani lain, ucap Nyonya Winata, lalu kembali berkata, bagaimana keadaannya sekarang, apa dia baik-baik saja, dan apa pekerjaannya sekarang, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, Nyonya tidak usah khawatir soal keadaan Tuan muda, apalagi soal pekerjaannya. Bagaimana bisa saya tidak mengkhawatirkan dia? Memang dia bukan anak kandungku, tapi dia besar di tangan saya, dan saya ingin dia mendapat pekerjaan yang layak, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, Nyonya tidak usah khawatir soal pekerjaan Tuan muda. Saat ini, Tuan muda telah menjadi presidir di sebuah perusahaan yang ada di Amerika. Tepatnya di California, ucap Pak Hendrik, yang membuat Nyonya Winata seketika kaget. Apa benar yang saya dengar? Pak Hendrik tidak sedang berbohong pada saya kan, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, tidak Nyonya, saya tidak sedang berbohong. Dan bukan itu saja, sebenarnya Tuan muda adalah pemilik dari perkebunan Winata Organik, dan juga AWN Department Store, ucap Pak Hendrik, yang membuat Nyonya Winata makin terlihat kaget. Bukannya semua bisnis itu, pemiliknya adalah Niko, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, awalnya saya juga berpikir demikian. Tapi pada saat saya disuruh oleh Tuan besar untuk mencari Tuan muda, tidak disangka, alamat yang saya dapatkan itu berlokasi di perkebunan Winata Organik. Pada saat saya ke sana, saya bertemu dengan Tuan muda yang saat itu sedang bersama Niko. Dan disitulah, saya baru tahu, kalau semua bisnis yang orang-orang kira adalah milik Niko, ternyata adalah milik Tuan muda, ucap Pak Hendrik. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Hendrik, tangisan Nyonya Winata pun mulai terhenti. Terdengar saat itu, Nyonya Winata kembali berkata, Pak Hendrik, tolong hubungi Aditya. Saya ingin bicara dengan dia. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun langsung kembali menghubungi Aditya. Sementara Aditya, yang mengira bahwa Pak Hendrik menghubunginya untuk memberikan data yang tadi ia minta, ia pun langsung mengangkat panggilan itu. Halo Om, apa Om sudah dapatkan data yang tadi saya minta, ucap Aditya. Halo Nak, ucap Nyonya Winata, yang membuat Aditya kaget. Saat itu, Aditya tak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena tak juga dijawab oleh Aditya, Nyonya Winata pun kembali berkata, Nak, jawab Ibu Nak. Apa kamu masih marah dengan kami, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, tidak Ma, Adi tidak marah sama Mama ataupun Papa. Terus kenapa kamu enggak pulang, ataupun menghubungi kami, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan dari ibunya, Aditya pun kembali diam, tak tahu harus menjawab apa. Setelah itu terdengar lagi, Nyonya Winata berkata, Mama ingin bertemu dengan kamu. Tapi Ma, tidak ada tapi-tapian, pokoknya Mama mau ketemu dengan kamu. Udah lebih 3 tahun Mama enggak pernah lihat kamu, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, tapi Ma, sekarang Adi tinggal di California. Dimanapun kamu, Mama tetap ingin bertemu dengan kamu, ucap Nyonya Winata.
Karena terus didesak oleh ibunya, Aditya pun langsung menyetujui permintaan itu. Iya ma, nanti Adit jemput di bandara. Tapi tolong ya ma, jangan cerita ke papa soal ini. Kenapa mama tidak boleh cerita ke papa? Apa kamu masih marah dengan papa? Tanya Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Adit tidak marah ma. Hanya Adit tidak suka dengan kata-kata papa, yang seolah menganggap remeh para petani, ucap Aditya. Ya baiklah, mama tidak akan cerita apa-apa ke papa, ucap Nyonya Winata. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, Ma, udah dulu ya ma. Adit mau lanjutin kerjaan. Ya, hati-hati, dan jaga kesehatanmu, ucap Nyonya Winata, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Nyonya Winata mengembalikan handphone milik Pak Hendrik, lalu berkata, Pak Hendrik masuk saja duluan. Iya Nyonya, sahut Pak Hendrik, lalu melangkah meninggalkan Nyonya Winata. Setelah kembali menemui Tuan Winata, Pak Hendrik pun kembali berbincang-bincang dengan Kenshin, untuk mencari informasi yang diminta oleh Aditya. Setelah mendapat informasi itu, Pak Hendrik pun langsung mengirimkan data tersebut. Sementara Aditya, saat melihat total penjualan produk yang bisa dijual oleh perusahaan Tuan Nakamoto, ia pun bergumam. Lumayan banyak juga, produk yang bisa dijual oleh perusahaan milik keluarga Kenshin. Sudah pasti, dengan penjualan sebanyak ini, mereka pun akan membutuhkan banyak hardware, untuk merakit semua produk ini, gumam Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya kembali mengambil handphonenya, untuk menghubungi Tuan Smith. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Setelah panggilan tersambung, Aditya pun berkata, Halo Pak Smith, saya ingin Anda menghubungi pihak dari perusahaan Nakamoto, untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka, ucap Aditya. Tapi Tuan, kontrak itu kan telah dibatalkan, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Tolong Pak, saya kenal baik dengan Tuan Nakamoto, owner dari perusahaan itu. Dan saya ingin Anda menandatangani kontrak itu, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Smith pun tak bisa membantah. Iya Tuan, saya akan segera menghubungi mereka, ucap Tuan Smith. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, saat ini, perusahaan itu sudah dikelola oleh Kenshin, anak dari Tuan Nakamoto. Jadi Anda langsung saja menghubunginya. Setelah ini, saya akan mengirimkan nomor handphone Kenshin pada Anda, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah mendapatkan nomor handphone Kenshin, Tuan Smith pun langsung menghubungi nomor tersebut. Halo, maaf ini dengan siapa ya, ucap Kenshin, sesaat setelah panggilan tersambung. Ya halo juga, maaf Tuan, saya Smith dari perusahaan Orion, ucap Tuan Smith. Mendengar nama Orion, Kenshin pun bertanya-tanya tentang maksud Tuan Smith menghubunginya. Setelah terdiam beberapa saat, Kenshin pun kembali berkata, Oh ya, ada apa Tuan menghubungi saya? Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Smith pun berkata, CEO baru di perusahaan kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jika Anda setuju dengan tawaran ini, tetapkan waktu dan tanggal untuk menandatangani kontrak ini, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun tersenyum, lalu berkata, Ya saya sangat setuju Tuan. Untuk waktunya, nanti akan saya beritahukan pada Anda. Baiklah, saya tunggu kabar dari Anda, ucap Tuan Smith, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Cindy, melihat Kenshin yang terlihat senang, ia pun berkata, Ada apa yang? Kelihatannya bahagia banget, ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, Ini Sai. Tadi yang nelpon itu, Tuan Smith, pihak dari perusahaan Orion. Katanya CEO mereka ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, Loh, bukannya waktu itu mereka menolak kerja sama dengan perusahaan kita? Kok sekarang malah mereka yang ngajakin kita? Kayaknya ada yang ganjil deh yang, ucap Cindy. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.